Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Runisa dengan nomor induk mahasiswa 19651044 dari kelas 7B Akuntansi Manajerial. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai manajemen persediaan. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Manajemen persediaan tradisional. Mengelola tingkat persediaan merupakan hal yang mendasar dalam penetapan keunggulan kompetitif jangka panjang. Secara umum, perusahaan dengan tingkat persediaan yang lebih tinggi daripada pesaing cenderung akan berada pada posisi kompetitif yang lemah. Kebijakan manajemen persediaan menjadi sebuah senjata kompetitif. Materi selanjutnya yaitu biaya persediaan. Permintaan akan produk atau bahan diketahui dengan pasti untuk periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun, di mana terdapat 2 biaya utama yang terkait dengan persediaan. Jika persediaan berupa bahan baku barang yang dibeli dari sumber luar, maka biaya terkait dengan persediaan tersebut disebut juga sebagai biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Dan jika bahan atau barang diproduksi secara internal, maka biayanya disebut biaya persiapan dan penyimpanan. Pertama, ada biaya pemesanan atau ordering cost, yaitu biaya melakukan pesanan dan menerima pesanan. Yang kedua, ada biaya persiapan atau setup cost, yaitu biaya penyiapan peralatan dan fasilitas sehingga dapat digunakan untuk memproduksi atau komponen tertentu. Yang ketiga, ada biaya penyimpanan atau carrying cost, yaitu biaya untuk penyimpanan persediaan. Dan yang terakhir ada biaya kehabisan persediaan atau stock out cost, yaitu biaya yang terjadi karena persediaan tidak dapat menyediakan produk yang diminta pelanggan. Materi selanjutnya yaitu berkaitan dengan IOQ dan manajemen persediaan. Pendekatan tradisional untuk mengelola persediaan dikenal sebagai sistem just in case. Dalam beberapa keadaan, sistem persediaan just in case sangat tepat secara keseluruhan. Contohnya, rumah sakit memerlukan persediaan peralatan medis, obat-obatan, dan perlengkapan penting lainnya sepanjang waktu untuk dapat menangani situasi darurat. Penggunaan pesanan ekonomis bersama dengan persediaan pengamanan adalah sangat masuk akal dalam lingkungan seperti itu. Manajemen persediaan JIT. Tekanan kompetitif antar perusahaan telah menyebabkan banyak perusahaan meninggalkan model IOQ untuk beralih ke pendekatan JIT. JIT mempunyai 2 tujuan strategi, yaitu meningkatkan laba dan memperbaiki posisi kompetitif perusahaan. Kedua tujuan ini dicapai dengan mengendalikan biaya yang memungkinkan persaingan harga yang lebih baik dan peningkatan laba. JIT adalah pendekatan manufaktur yang menyatakan bahwa barang yang harus ditarik melewati sistem oleh permintaan saat ini daripada didorong melalui sistem pada schedule tetap berdasarkan permintaan yang diantisipasi. Salah satu pengaruh JIT adalah mengurangi persediaan hingga ke tingkat yang lebih rendah. Usaha untuk mencapai tingkat persediaan yang tidak signifikan adalah penting bagi kesuksesan dari JIT. Kinerja Dudet adalah ukuran kemampuan perusahaan untuk menanggapi kebutuhan pelanggan. Di masa lalu, persediaan barang jadi telah digunakan untuk menjamin bahwa perusahaan mampu memenuhi tanggal pengiriman yang diminta. Kebanyakan penghentian produksi terjadi karena salah satu dari 3 alasan, yaitu kegagalan mesin, kerusakan bahan atau subrakitan, dan ketidaktersediaan bahan baku atau subrakitan. Sistem Kanban adalah sistem informasi yang mengendalikan produksi melalui penggunaan tanda atau kartu. Sistem Kanban akan bertanggung jawab menjamin bahwa produk yang dibutuhkan atau komponen diproduksi atau diakuisisi dalam kuantitas yang sesuai secara tepat waktu. Sistem Kanban dasar menggunakan 3 kartu. Yang pertama ada Kanban penarikan atau withdrawal Kanban. Yang kedua ada Kanban produksi atau production Kanban, dan yang terakhir atau yang ketiga adalah Kanban pemasok atau vendor Kanban. Keterbatasan JIT. JIT ini bukan merupakan pendekatan yang bisa dibeli dan diterapkan dengan hasil segera. Implementasinya merupakan proses evolusioner, bukan revolusioner. JIT seringkali disebut sebagai program penyederhanaan, namun ini bukan berarti mudah atau sederhana untuk diterapkan. Kekurangan yang paling menonjol dari JIT ini adalah ketiadaan persediaan untuk menyangga penghentian produksi. Kendala TOC.
Teori kendala adalah menempatkan manajemen persediaan sebagai sesuatu hal yang penting dibandingkan sudut pandang tradisional. TOC mengakui bahwa penurunan persediaan akan mengurangi biaya penyimpanan dan dengan demikian dapat menurunkan beban operasi serta memperbaiki laba bersih. TOC memfokuskan pada 3 ukuran kinerja perusahaan, yaitu output, persediaan, dan beban operasi. Dengan demikian, output meminimalkan persediaan dan menurunkan beban operasi. 3 ukuran kinerja keuangan dan dipengaruhi laba bersih dan pengambilan atas investasi serta arus kas meningkat. Menaikkan output dan menurunkan beban operasi selalu ditekankan sebagai unsur penting memperbaiki 3 unsur kinerja keuangan. Teori kendala menggunakan 5 langkah untuk mencapai tujuan memperbaiki kinerja perusahaan, yaitu yang pertama, mengidentifikasi kendala-kendala perusahaan, yang kedua adalah mengeksploitasi kendala-kendala yang meningkat, yang ketiga adalah mensubordinasi apa saja yang lain dari keputusan yang dibuat pada langkah 2, yang keempat adalah mengangkat kendala-kendala yang meningkat, dan yang terakhir adalah mengulangi prosesnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.